Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salah satu teknik dalam khazanah panahan tradisional ya, itu ada yang kita sebut dengan istilah majra. Oke, saya lihat di sini. Itu salah satu alat atau teknik untuk menembakkan anak panah pendek seperti ini atau baby arrow. Oke. Jadi kalau teman-teman pernah nonton film War of the Arrow, itu salah satu film yang bercerita perang antara Korea dengan bangsa Manchu kalau nggak salah. Itu di lakon di film itu yang nama lakonnya Namyi ya. Namyi ini dalam satu scene itu pernah membuat alat seperti ini dari bambu yang dibelah dua. Yang kalau di Korea itu kita kenal dengan istilah tongah atau tongah, apa sih bacaannya? Pokoknya gitu, tapi kalau di Turki disebut dengan istilah majra, atau di beberapa daerah timur lainnya disebut majra ya. Sementara di Korea sendiri disebut dengan istilah tongah. Jadi di film itu si lakon atau Namyi ini mengintai musuh lawannya itu bangsa Manchu dari bukit dengan menembakkan anak panah yang dia patahkan, anak panah panjang kemudian dipotong jadi pendek. Kemudian dia membuat bilah bambu seperti ini, bambu dibelah. Tapi ini dari PVC. Jadi ini PVC 3/4 yang saya belah dua. Oke, ini ada tali di belakangnya. Saya tidak terlalu hafal sih nama-namanya seperti apa. Tapi umumnya kita kenal dengan istilah majra. Jadi satu teknik untuk menembakkan anak panah yang overdraw. Jadi kalau anak panah sepanjang ini ditarik kan nggak mungkin kan. Oke. Jadi yang pertama teman-teman, sebelum kita praktek majra ini ya, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, yaitu beberapa ahli mengatakan, coach lah ya, para pelatih mengatakan majra ini tidak terlalu baik dilakukan karena apa? Dapat merusak busur karena anak panah yang terlalu ringan. Jadi anak panah yang terlalu ringan itu dapat merusak busur atau semi dry fire istilahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, berhubung anak panah itu ketika ditarik nanti berada di belakang tangan, itu sedikit berbahaya gitu loh. Karena kalau ini anak panah nanti tidak berjalan di jalurnya, dia bisa menembak tangan kita dari belakang seperti itu. Jadi memang banyak pikiran lah terlebih dahulu sebelum kita mencoba untuk menggunakan teknik majra ini sendiri. Kemudian fungsinya terdahulu saya kurang paham juga ya. Beberapa orang pernah saya tanya, salah satu fungsi daripada majra itu sendiri atau menembakkan anak panah kecil adalah kalau dalam peperangan itu dimana anak panah kita tidak bisa lagi digunakan oleh musuh. Jadi musuh tidak bisa menggunakan anak panah kita kecuali mereka juga seorang pemanah majra seperti ini. Kemudian kalau dalam film Namyi, dalam film War of the Arrow itu kita perhatikan fungsinya seperti snipernya panahan lah. Karena anak panah yang kecil ini akan kencang, tidak berbunyi dan tidak berisik. Pss, gitu loh kan. Sementara anak panah yang besar, jika kita berburu saja contohnya menggunakan anak panah panjang, itu anak panah belum sampai hewannya udah kabur duluan biasanya. Karena anak panah yang besar itu berisik. Oke, jadi nanti kalau yang ada fungsi daripada majra atau tongah itu sendiri, bolehlah bantu komen di bawah, tambahkan. Saya hanya lagi pengen coba ya. Pengen coba menggunakan teknik majra atau tongah ini. Atau ada juga yang menyebut dengan sebutan nafak, menembakkan baby arrow atau anak panah pendek. Oke, seperti itu. Kemudian ini ada tali yang kita sangkutkan di jari jemari. Bismillah. Oke, seperti itu posisinya. Jadi ini majranya membantu untuk look. Jadi anak panah yang pendek itu tidak bisa ditarik ya. Oke. Jadi ini saya cuma jarak dekat ya, ini sekitar 5 meter. Ini saya tidak lagi berlatih akurasi dan sebagainya, cuman lagi pengen belajar menggunakan majra saja. Tapi sebelumnya saya sudah sering menggunakan ini ya. Jadi ini bukan first time saya menggunakan majra. Jadi untuk teman-teman baiknya terlebih dahulu tidak menggunakan majra sebelum betul-betul paham bagaimana anak panah itu berjalan di sini gitu loh. Oke, bismillah. Masya Allah. Oke, kita anak panah pertama, kita coba baby arrow selanjutnya. Ini yang panjangnya kurang lebih sama ya dengan yang tadi.
Oke. Oke. Sangat kencang ya, berhubung anak panah yang kecil dan ringan, jadi itu sangat-sangat cepat sekali. Jadi kalau dengan menggunakan busur fiber cukup aman ya. Jadi busur fiber ini cukup busur yang awet, jadi walaupun ada semi dry fire dia cukup bisa menahan lah. Oke. Wow. Oke, ini anak panah terakhir. Oke. Masya Allah. Oke, itu sedikit latihan, belajar sih sebenarnya. Belajar menggunakan nafak atau majra atau tongah di Korea disebut. Jadi ini sebagai salah satu ya warisan daripada panahan tradisional zaman dulu. Jadi kita mempelajarinya ya sebagai penambah wawasan lah, penambah warisan ilmu panahan tradisional kita. Oke, ini menggunakan PVC 3/4 yang saya potong jadi 2. Agak kurang lurus sih sebenarnya. Oke, kemudian itu saja ini busur. Alhamdulillah saya carikan busur yang berat tarikannya ringan. Ini cuma 34 lbs. Berhubung anak panahnya juga ringan sekali ya. Itu tadi sekilas percobaan belajar menggunakan majra, cuman dari jarak dekat sekali ini 5 atau 6 meteran. Sekian mungkin dari saya. Jika ada yang paham tentang majra ini boleh tulis di komentar, share linknya dan sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum.